menganggap lagu ini benar-benar terdengar cengeng, sangat tidak bagus untuk perkembangan warga negara Indonesia pada saat itu. Hai guys, gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan sekaligus mencari jawaban dari rasa penasaran gue terkait dengan musik. Nah, mungkin buat lo yang lahir di tahun 2000-an gak pernah tahu ya kalau ada musisi kita, musisi Indonesia yang sempat dicekal oleh pemerintah kita sendiri. Bahkan ini cekalannya pun dari yang ya masih dibilang masuk akal sampai yang kayak gak masuk akal gitu. Jangankan lagu yang kayak sekarang beredar nih, Korea-Koreaan, kebarat-baratan gitu. Bahkan dulu lagu yang dianggap terlalu emosional atau terlalu menye-menye itu tuh gak boleh. Penasaran gak sih siapa aja musisi yang sempet di-ban atau diisengin sama pemerintah kita sendiri? Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja di episode kali ini. Yang pertama, kalau misalnya lo tahu band ini, ketahuan ya lo angkatan tahun berapa. Anyway, bener banget. Yang mau gue bahas pertama kali adalah band Koes Plus. Biasa disebut Koes Bersaudara karena personil dari band ini mereka semua bersaudara. Para personil ini semuanya bernama belakang Kuswoyo. Ada Yon, Yo, Tony, dan Nomo Kuswoyo. Tapi sejujurnya ya, ini di luar dari materi yang bakalan gue bahas kali ini. Tapi gue bener-bener penasaran kayak nama band atau nama brand apapun yang selalu ada kata plusnya di belakang. Kayak ini kan, Koes Plus gitu. Kayak plus apa? Plus itu kan tambahan kan? Kayak di saat kita ngedengerin Koes Plus tuh kita dapet apa? Kita dapet tambahan apa gitu. Ya kurang lebih gitu deh, lo ngerti gak sih maksud gue? Anyway, karena gue bener-bener gak paham dengan konsep Koes Plus, yaitu tambahan di balik Koes itu, ada baiknya gue mungkin menyebutnya sebagai Koes Bersaudara aja kali ya. Nah, jadi Koes Bersaudara ini memang sudah bukan rahasia umum lagi kalau pada zaman pemerintahan kita masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno, mereka itu dianggap sebuah band yang bisa dibilang pembuat onar atau band yang dianggap kebarat-baratan gitu. Jadi Presiden Soekarno atau biasa disebut Bung Karno ini kan memang jiwa kenasionalismenya tuh tinggi banget kan. Bahkan beliau itu di setiap pidatonya di negara manapun, dalam acara apapun, pasti menyebutkan bahwa kebenciannya terhadap imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Anyway, kalau misalnya kita dicap sebagai tanda kutip ya, pembuat onar, itu biasanya kan identik dengan keributan, atau kita tuh berisik, atau kita rusuh gitu. Kalau misalnya lo mulai flashback dimana lo pengen dengerin lagu-lagunya Koes Plus, itu jauh banget dari yang namanya pembuat onar atau gedungrangan. Bahkan hampir semua lagunya itu bisa dibilang easy listening dan timeless gitu loh, kayak bisa didengerin sampai detik ini pun masih enak untuk didengerin. Tapi sayangnya pada masa pemerintahan Bung Karno, ini Koes Bersaudara dianggap sebagai salah satu band yang masih nekat dengan adanya kenasionalismen Bung Karno untuk membawakan lagu-lagu yang dimana influence mereka adalah kayak Elvis Presley, The Beatles, kayak gitu. Itu kan emang bener-bener identifikasi dari musik yang literally dari barat gitu. Dan Bung Karno gak suka banget karena kenekatan dari Koes Bersaudara ini, akhirnya mereka sempat dipenjara dan mereka ikhlas. Katanya demi negara, mereka rela untuk mengikuti aturan atau hukuman yang diberikan oleh presiden kita pada saat itu. Tepatnya tanggal 29 Juni 1965, pada saat itu Koes Bersaudara dipenjara di daerah Glodok, Jakarta Pusat. Saking pada saat itu Koes Bersaudara ingin menghargai keputusan dari Bung Karno, mereka sampai rela dipenjara tanpa adanya proses peradilan. Next adalah band yang namanya The Lloyd. Lo pasti baru denger ya? Sama gue juga. Tapi yang gue tahu band ini pernah disensor dan dicekal oleh pemerintahan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, atau bisa dibilang pada masa Orde Baru. Band The Lloyd ini memang namanya agak kebarat-baratan ya. Ya pasti lo semua bakalan nge-refer kayak ke Pink Floyd gitu kan. Karena gue juga. Tapi selain nama bandnya yang kebarat-baratan, ternyata nama personel dari band ini juga semuanya kebarat-baratan. Ada Bartje van Houten, posisi gitar. Ada Cherry Simbolon sebagai vokalis.
Yuyun George saxophone, dan Chandra Chasmala pemegang keyboard. Kalau misalnya tadi udah gue kasih tahu mereka pegang instrumen musik apa aja, pasti jauh ya dari yang namanya gedumbrangan, karena di sini ada saxophone, dimana pasti iramanya tuh ya bisa dibilang iya mendayu-dayu gitu. Dan benar banget si Deloitte ini memang membawa musik-musik yang beraliran Melayu atau mendayu-dayu. Tapi kenapa sih sampai dia dicekal oleh pemerintahan Orde Baru? Ternyata ada satu lagu dari mereka yang berjudul Hidup di Bui dari album mereka yang berjudul Pop Melayu 1 yang rilis di tahun 1974. Melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film pemerintahan Orde Baru, lagu berjudul Hidup di Bui ini benar-benar dicekal dari semua media, radio, TV, bahkan sampai media cetak seperti majalah ataupun koran. Mereka itu nggak boleh diliput sama media manapun. Tapi gue mau kasih tahu dulu fun fact di mana sebenarnya lagu ini adalah bukan lagunya mereka. Tapi akhirnya band ini yang dicekal dan nama para personelnya itu dicekal dimanapun. Bahkan sampai detik ini juga itu lagu nggak tahu siapa yang nyiptain gitu. Tapi kenapa sampai Deloitte bisa ngebawain lagu ini? Dilansir dari majalah Jakarta yang terbit pada tahun 1989, Barche atau sang gitaris mengaku bahwa dia udah pernah ngedenger lagu ini waktu dia kecil. Lama banget gak sih? Tahun 89? Mungkin lo semua pada belum direncanakan sama Tuhan ya pembuatannya gitu. Anyway, pada saat itu Barche sendiri mengaku bahwa lagu ini pernah dia dengar dan dibawakan oleh sang legendaris bernama Elia Kadam. Anyway, kita balik lagi ke pertanyaan kenapa sih lagu ini sampai dicekal oleh pemerintahan Orde Baru, di mana ternyata pada lagu itu terdapat lirik yang sangat menyinggung Orde Baru. Apalagi penjara Tangerang, masuk gemuk, pulang tinggal tulang, karena kerja secara paksa, tuan muda turun ke sawah. Tapi kalau misalnya lo cari tahu lagu ini mungkin di search engine manapun, liriknya itu udah diganti. Apalagi penjara Tangerang sudah diganti dengan apalagi penjara zaman perang. Nah, kenapa hal ini sampai menyinggung Orde Baru pada saat itu? Rupanya, bagi pemerintahan Orde Baru, penjara Tangerang itu memiliki sejarah tersendiri, di mana konon kabarnya penjara tersebut merupakan satu tempat atau bisa dibilang saksi bisu dari penumpasan G30 SPKI. Dan mereka semua yang dituduh sebagai anggota dari PKI atau terlibatlah pokoknya dalam kegiatan G30 SPKI itu mendekam khusus di penjara Tangerang setelah tahun 1965. Next, nggak lain dan nggak bukan tentu aja musisi yang paling terkenal dengan lirik-liriknya yang penuh dengan kritikan kepada pemerintah. Siapa lagi kalau bukan Om Iwan Fals. Jadi sebenarnya gue juga pernah sih denger di tahun 2017 ya kalau nggak salah, dimana Iwan Fals itu pernah dicekal katanya lagunya itu menyindir ibu negara pada saat itu. Jadi sebenarnya gue inget kasusnya Iwan Fals ini karena pada saat itu ya kalau nggak salah tahun 2017 gitu ada pemberitaan dimana ada seorang laki-laki yang bernama Dodik Ikhwanto berasal dari Palembang itu membuat sebuah meme yang dimana pada saat itu meme tersebut dianggap menghina ibu negara. Nah pada saat itu adalah Ibu Iriana ya, istrinya Bapak Jokowi. Dan kemudian saat dikonfrontasi kenapa lo bikin meme kayak begitu, dan memang jujur si Dodik ini bilang kalau iya gue emang gak suka dengan pemerintahan Bapak Jokowi gitu. Tapi beda dengan Iwan Fals ya, karena Iwan Fals itu memang kan ranahnya musisi ya, bukan pembuat meme gitu. Jadi kenapa gue sampai inget Iwan Fals pada saat gue denger kabar si Dodik ini, jauh sebelum kasusnya Dodik ini, memang ternyata Iwan Fals juga pernah mendapat tuduhan menghina ibu negara. Nah, tapi bedanya kalau Iwan Fals ini dulu dianggap menghina ibu negara pada zaman pemerintahan Orde Baru. Kejadiannya terjadi pada tahun 1984, tepatnya bulan April, di mana pada saat itu Iwan Fals sedang melakukan konser di gedung olahraga Pekanbaru, Riau. Pada saat itu Iwan Fals membawakan dua buah lagu yang berjudul Demokrasi Nasi dan Mbak Tini. Lagu Demokrasi Nasi ini diciptakan oleh Iwan Fals pada saat masih duduk di bangku SMP di Bandung pada tahun 1975. Di mana lagu ini menceritakan tentang anak dari seorang menteri yang seringkali berbuat onar, tapi tidak pernah mendapat hukuman apapun dari negara karena memang ya
kita tahu lah ya kenapa gitu. Liriknya tuh kayak gini, sungguh tak sesuai dengan hukum di negeri ini, yang katanya demokrasi, kata Iwan Fals di dalam liriknya. Dan ternyata lagu yang dianggap menghina ibu negara pada saat itu adalah justru lagu yang berjudul Mbak Tini. Lagu ini dianggap suatu bentuk penghinaan terhadap ibu negara pada zaman Orde Baru. Dimana hal ini dijelaskan oleh Iwan Fals terkait dengan kejadian ini yang dilansir pada Tempo edisi 5 Mei 1984, dimana sebenarnya lagu Mbak Tini ini adalah sebuah balada. Cilah balada nggak tuh bahasa gue? Jadi kayak semacam problematika gitulah dari seorang supir truk yang memang bekerja pada proyek pemerintahan pada saat itu. Dan tiba-tiba dia dipecat gitu aja. Dan karena si supir ini merupakan tulang punggung keluarga, saat dia dipecat tiba-tiba ya akhirnya mau nggak mau dia suruhlah istrinya untuk mencari uang. Dan tentu aja istrinya itulah yang bernama Mbak Tini. Nah jadi di lagu itu kayak ada penafsiran bahwa Mbak Tini ini disuruh tanda kutip untuk main belakang sama para pejabat-pejabat tanda kutip yang ada dalam proyek di mana tempat suaminya itu bekerja. Tadinya ya, sekarang kan udah dipecat gitu. Nah, dengan adanya penafsiran Mbak Tini itu yang dianggap main belakang atau ini cewek yang disuruh berlaku tidak senonoh lah ya kasarnya begitu secara tidak langsung kepada para pejabat dalam sebuah proyek pemerintahan. Nah, hal itulah yang dianggap menghina ibu negara. Tapi kalau misalnya lo juga dengerin lagi ya, karena gue setelah baca ini gue juga akhirnya jadi nge-flashback ke lagunya Iwan Fals yang 2 itu. Ya memang liriknya ini menceritakan tentang kesenjangan sosial gitu. Dan lagi pula memang kayak ya udah memang Iwan Fals itu terkenal dengan lagu yang mengkritik pemerintahan gitu. Jadi bisa dibilang tanpa adanya Orde Baru ya belum tentu ada Iwan Fals gitu. Karena memang hampir semua lagu Iwan Fals itu adalah kritikan terhadap pemerintahan pada saat itu. Next kita punya seorang musisi wanita yang dimana kasihan banget deh. Dia itu dicekal bukan karena liriknya yang mengkritisi pemerintah, juga bukan yang bisa dianggap melecehkan wanita atau melecehkan orang yang mungkin dianggap penting pada saat itu, tapi justru dia dicekal karena lagunya terlalu menye, terlalu emosional, dan dianggap terlalu lemah sehingga dapat melemahkan satu negara kalau misalnya ngedengerin lagu itu. Lagu ini berjudul Hati Yang Luka, dipopulerkan oleh Betharia Sonata. Kalau misalnya lo dengerin lagu ini, kuncinya gampang banget. Cuma GCD. Ya emang kalau lagu-lagu dulu tuh kuncinya gitu-gitu aja sih ya. Dan lagu ini tuh kalau lo dengerin emang syahdu, terus lebih ke emang emosional banget sih gitu. Jadi kalau lo dengerin lagu ini, lo bakalan kerasa banget nuansa sinetronnya lah gitu. Dimana latar belakang dari sinetron yang sedih ini atau lagu ini ya, latar belakangnya itu menggambarkan prahara rumah tangga antara suami istri yang memang mereka itu punya konflik besar dan tidak bisa diselesaikan kembali sampai akhirnya mereka sudah berusaha kayak apapun, tapi kayaknya mereka harus pulang ke rumah orang tua masing-masing alias berpisah atau divorce, perceraian adalah jalan satu-satunya pada saat itu. Nah, lagu ini tuh memang kalau lo dengerin baik-baik kerasa banget ya nuansa sedihnya dari seorang perempuan yang kayak dia udah gak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya gitu, dan udah pasrah banget, udah pengen banget dia kembali ke rumah orang tuanya gitu. Dan menurut Menteri Penerangan pada zaman Orde Baru, Menteri Penerangan Harmoko menganggap lagu ini benar-benar terdengar cengeng dan terdengar sangat pesimis, sangat tidak bagus untuk perkembangan warga negara Indonesia pada saat itu. Katanya nggak bagus untuk mental bangsa. Nah, jadi kira-kira begitu pertimbangan dari Menteri Penerangan Harmoko pada saat itu sehingga lagu ini dicekal di seluruh media manapun, baik TV maupun radio. Anyway, Kementerian Penerangan pada zaman Orde Baru sekarang namanya udah ganti ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Nah, tapi kan gue penasaran banget ya, kayak masa sih cuma gara-gara lagu ini cengeng banget gitu, kok bisa-bisanya sampai dicekal gitu. Padahal kan ini kan
lagu itu kan kadang kan ekspresi ya dari pencipta lagu untuk mengungkapkan isi hati yang mau kemana lagi pada saat itu. Mungkin satu-satunya jalan untuk meluapkan emosi ya bikin lagu gitu kan. Dan ternyata lagu ini memiliki keunikan di mana Hati yang Luka yang dibawakan oleh Betharia Sonata ini punya balasan lagu yang dilihat dari perspektif laki-lakinya. Judulnya aja udah jelas, Jawaban Hati yang Luka. Nah, di lagu ini liriknya memang benar-benar perspektif dari laki-laki menjawab segala pertanyaan dan kekhawatiran dari wanita di hati yang luka tadi. Kedua lagu ini diciptakan oleh satu pencipta musik yang bernama Obi Mesak. Nah, lagu yang dari perspektif laki-laki atau yang berjudul Jawaban Hati yang Luka ini dipopulerkan oleh Johan Untung. Tapi walaupun dari tadi gue bilang pencekalan itu semuanya hampir sebagian besar dari Orde Baru ya, itu nggak cuma Orde Baru ternyata. Bahkan di zaman SBY pun juga ada pencekalan terhadap musisi kita. Dimana jangan lupa, Slank adalah salah satu band yang paling kena cekal terus waktu di zamannya SBY. Salah satunya adalah lagu yang berjudul Gosip Jalanan. Lagu itu ada di dalam albumnya Slank yang berjudul Plur. Nah, di lagu itu jelas-jelas Slank mengungkapkan adanya dukungan yang mereka berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Walaupun memang kasus itu nggak lama-lama ya, maksudnya setelah kasus itu terblow up, tapi ya nggak lama hilang kasus itu. Walaupun kasusnya hilang, kayak kita mikirnya oh berarti Slank baik-baik aja gitu ya. Tapi ternyata enggak, karena izin manggung Slank itu selama bertahun-tahun, selama kepemimpinan SBY itu sering banget dipersulit dengan alasan yang kalau menurut mereka sih diada-adain gitu ya, kayak tentang persoalan izin secara resmi atau formalitas kepada kepolisian setempat. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga bisa menghibur malam minggu kalian yang gak kemana-mana ini. Dan gue sangat terbuka buat kritik dan saran. Mungkin kalau lo mau nyaranin gue atau mau mengkritisasi episode-episode gue, silahkan banget di komen. Atau boleh banget lewat direct message gue di Instagram @_timotanantia. Thank you buat yang nonton sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya.